Anda tahu hadir dari mana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Muhammadiyah. Saya kebagian tugas di bagian latar belakang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Muhammadiyah. Saya kebagian menjelaskan tentang pembahasan. Halo semuanya, nama saya Kirana Ainaya Fatimah. Saya kebagian menjelaskan pembukaan masalah. Halo semuanya, saya Kaya Raina Malina. Saya kebagian kameramen dan editor. Halo semuanya, saya Dibiana Nugra, kebagian menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan jurnal. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Suryani. Saya kebagian menjelaskan saran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Nur Oktaviani. Saya kebagian menjelaskan tujuan penelitian. Halo semuanya, saya Nasa Cahya Ramadhani, kebagian menjelaskan kesimpulan. Halo semuanya, saya Tiara Marpedia. Saya menjelaskan bagian hasil penelitian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oleh Mirabani. Saya kebagian menjelaskan metode penelitian. Latar belakang dari jurnal ini yaitu membahas tantangan organisasi di sektor publik dan swasta terkait struktur, perilaku anggota, komitmen, dan juga efektivitas. Lalu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana teori organisasi dapat meningkatkan komitmen anggota. Setelah itu, analisis ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, metode, hasil, pembahasan, kelebihan, kekurangan, dan saran untuk penerapan teori organisasi secara lebih efektif. Di sini saya akan menjelaskan isi dari rumusan masalah jurnal. Yang pertama, bagaimana teori organisasi digunakan untuk membangun komitmen antar anggota organisasi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen organisasi dalam konteks studi tersebut. Dan yang terakhir ketiga, bagaimana hasil penelitian menunjukkan hubungan antara komitmen anggota dan efektivitas organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis penggunaan teori organisasi dalam membangun komitmen organisasi. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi pada objek penelitian. Dan yang terakhir menggambarkan implikasi komitmen organisasi terhadap kinerja atau efektivitas organisasi tersebut. Ini saya akan menyampaikan metode penelitian yang berisi penelitian menggunakan pendekatan yang mendeskriptif dengan metode kualitatif berdasarkan studi kasus atau observasi terhadap organisasi yang menjadi objek penelitian. Misalnya pada jurnal tersebut penulisannya menggunakan data primer dan data sekunder untuk menganalisis komitmen dalam organisasi atau warunayama. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama, komitmen anggota organisasi berhubungan dengan erat, lingkungan kerja dan kualitas hubungan antar anggota atau warunayama. Yang kedua, beberapa faktor pendukung muncul seperti motivasi, sosialisasi, fasilitas kerja, kepemimpinan, sedangkan faktor penghambat termasuk kurangnya fasilitas, kurangnya koordinasi atau bisa disebut juga dengan researching gap. Yang ketiga, organisasi yang memperhatikan aspek-aspek tersebut cenderung memiliki anggota yang lebih berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Pembahasan dari jurnal ini adalah penggunaan teori organisasi membantu memahami mengenai struktur, proses, dan manusia dalam organisasi. Komitmen anggota dipengaruhi bukan hanya oleh hubungan emosional, tetapi juga konteks organisasi seperti fasilitas, kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Organisasi modern perlu menyelesaikan teori klasik dengan teori kontingensi atau sistem untuk membangun komitmen yang tinggi. Studi kasus misalnya BPJS, tenaga kesehatan,
BPJS Kesehatan dari pemerintah. Menunjukkan kombinasi teori klasik dan kontemporer efektif. Secara praktis, organisasi di Indonesia dapat memperkuat komitmen melalui komunikasi yang sangat baik, fasilitas memadai, dan budaya kerja yang mendukung kontribusi anggotanya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya dapat, yaitu teori organisasi memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan komitmen anggota organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor lingkungan kerja, faktor komunikasi, gaya kepemimpinan, dan fasilitas pendukung. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini relevan dengan organisasi modern karena membahas hubungan antara teori organisasi dengan komitmen anggota. Terus kelebihan jurnal ini juga strukturnya sistematik. Terus pendekatan analisis kuantitatif yang digunakan memudahkan pembaca memahami konsep secara dengan data yang terlalu teknis. Terus kelemahannya itu ada terletak pada kurangnya data empiris yang rinci karena penelitian ini bersifat deskriptif tanpa hasil observasi atau wawancara yang mendalam, sehingga kesimpulannya masih bersifat umum. Terus objek penelitian tidak disebutkan secara spesifik, membuat pembaca kesulitan memahami konteks organisasi yang dikaji. Jurnal ini juga minim rujukan terbaru karena sebagian teori yang digunakan masih mengacu pada teori klasik tanpa memperhatikan penelitian kontemporer. Sekian dari Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Bagi organisasi, perlu meningkatkan komunikasi internal, memperkuat kepemimpinan partisipatif, serta menyediakan fasilitas kerja yang memadai agar komitmen anggota semakin tinggi. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek penelitian pada berbagai jenis organisasi untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Bagi akademisi dan mahasiswa, penting memahami teori organisasi klasik maupun modern agar dapat diterapkan dalam perkembangan organisasi. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan organisasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi peningkatan komitmen anggota yang berorientasi pada aktivitas dan produktivitas. sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi